Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung kepada Zoom kali ini. Baik, kami dari kelompok satu yang bermateri pembelajaran biologi abad 21 yang beranggotakan yang pertama Aisyah Rafdina, Rosi Ramadhani, dan Rahminda. Eh, Materi pertama akan disampaikan oleh Rahminda. Kepada Rahminda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menunjukkan waktunya. Yang pertama yaitu konsep belajar dan pembelajaran biologi abad 21. Yang pertama itu pembelajaran berbasis teknologi. Yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis teknologi yaitu teknologi informasi dan komunikasi telah memainkan peran penting dalam pembelajaran biologi. Contohnya video interaktif. Yang kedua, pembelajaran aktif. Model pembelajaran yang lebih aktif seperti pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, diskusi kelompok yang ditekankan untuk mendorong pemahaman siswa lebih dalam. Yang ketiga, keterampilan berpikir kritis, yaitu keterampilan yang sangat penting dalam memahami konsep biologi, yaitu mengembangkan kemampuan mengkritisi informasi, menganalisis bukti, dan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman ilmiah. Yang keempat itu pembelajaran kolaboratif, yaitu kolaborasi antara siswa dihargai dalam pembelajaran biologi. Ini mencerminkan cara ilmuwan untuk bekerja sama dalam penelitian, contohnya pada kerja kelompok. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah, yaitu mereka belajar bagaimana menerapkan konsep biologi dalam konteks kehidupan sehari-hari dan tantangan global seperti perubahan iklim, konservasi, dan masalah kesehatan. Selanjutnya itu pelajaran seumur hidup. Pendidikan biologi bukan hanya untuk sekolah, tapi harus dijalani proses seumur hidup. Pembelajaran kontekstual. Maksudnya yaitu, biologi harus relevan dengan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya, multidisiplin dan integratif, yaitu pembelajaran biologi semakin terkait dengan disiplin lain seperti biokimia, genetika, ekologi, dan teknologi informasi. Selanjutnya, evaluasi holistik. Maksudnya itu pengukuran pembelajaran biologi tidak hanya mencakup tes tulis, tapi juga mencakup penampilan keterampilan proyek, presentasi, dan refleksi. Yang terakhir itu pembelajaran berkelanjutan. Itu siswa diberikan kesempatan untuk mengikuti minat mereka dalam biologi ini. Materi selanjutnya yaitu ciri pembelajaran biologi di abad 21. Mungkin pada ciri dan konsep hampir sama penerapannya, tetapi ada beberapa penjelasan yang berbeda. Yang pertama, pembelajaran berbasis teknologi. Maksudnya itu, teknologi memainkan peran kunci dalam pembelajaran siswa biologi abad ke-21 ini, yaitu dengan menggunakan platform, pembelajaran online, dan sumber daya digital lainnya. Yang kedua, pembelajaran aktif dan kolaboratif. Siswa diajak untuk lebih berpartisipasi dalam diskusi, proyek, eksperimen praktis, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah. Ini nih diajak memecahkan masalah biologi yang kompleks dan relevan, dan bagaimana menerapkan konsep biologi dalam mencerminkan masalah yang nyata. Selanjutnya, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah, serta mengkritisi informasi dan menganalisis bukti. Selanjutnya, pembelajaran seumur hidup, multidisiplin integratif, pembelajaran yang disesuaikan, yaitu pendekatan pembelajaran biologi abad 21 yang seringkali disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa, serta kurikulum yang dapat disesuaikan untuk mengakomodasikan minat dan kemampuan siswa. Pada saat ini kita telah um, belajar pada kurikulum merdeka yang telah diterapkan pada abad 21. Selanjutnya, evaluasi holistik dan pembelajaran berkelanjutan. Sekian dari saya, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rahminda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosi. Kepada Rosi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang prinsip pokok pembelajaran abad ke-21. Di mana di sini ada 4 prinsip tentang pembelajaran abad ke-21. Yang pertama itu ada instruction should be student center, di mana pengajaran harus berpusat pada siswa. Pengembangan pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik ditempatkan pada mata pelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensinya.
Peserta didik tidak lagi dipaksa untuk mendengarkan dan mengingat mata pelajaran yang diberikan oleh guru, tetapi berusaha untuk mengakumulasi pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan berpikir. Selanjutnya itu ada education should be collaborative, di mana pendidikan harus berkolaboratif. Peserta didik harus bekerja sama dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang-orang dari budaya dan nilai yang berbeda. Peserta didik harus didorong untuk bekerja dengan teman sekelas maka untuk menemukan informasi dan menciptakan makna. Yang ketiga itu ada learning should be have context, di mana pembelajaran harus memiliki konteks. Pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberikan dampak terhadap kehidupan peserta didik di luar sekolah. Oleh karena itu, mata pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Guru mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata atau real. Guru membantu peserta didik agar dapat menemukan nilai, makna, dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajari, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu ada school should be interact with society, di mana sekolah harus berinteraksi dengan masyarakat. Dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosial. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, di mana siswa dapat belajar, mengambil peran, dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Selanjutnya, materi selanjutnya itu model pembelajaran abad 21. Di mana di abad ke-21 ini, pembelajaran tidak hanya berpusat pada kemampuan kognitif, tetapi juga mencakup sejumlah keterampilan personal dan sosial. Keterampilan tersebut dikenal dengan istilah 4C, di mana itu ada critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Pertama itu ada critical thinking atau keterampilan berpikir kritis. Tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis adalah mengarahkan anak untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Pola pikiran kritis juga perlu diterapkan agar anak dapat melatih diri untuk mencari kebenaran dari setiap informasi yang didapatkannya. Selanjutnya ada creativity atau kemampuan berpikir kreatif, di mana tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun, kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box atau dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Hasilnya, mereka akan berpikir lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah. Ketiga itu ada collaboration, yaitu keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi. Dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Selanjutnya ada communication atau keterampilan berkomunikasi, di mana keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub-skill seperti keterampilan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar atau audiens untuk memastikan pesannya tersampaikan. Slide selanjutnya. Di mana peran guru dalam pembelajaran biologi di abad 21. Menurut Magnun 2018 halaman 485, agar siswa dapat bersaing dalam kehidupan pada abad 21 ada 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Guru memiliki peran untuk mengajarkan hal tersebut agar peserta didik memiliki keterampilan standar abad 21 agar dapat bersaing. Agar dapat mengembangkan 4 skill tersebut, ada 5 kunci yang menjadi dasar pengembangan pendidikan abad 21, yaitu pertama ada menekankan pada mata pelajaran pokok,
di mana maksud di sini itu keterampilan dan pengetahuan harus dibangun berdasarkan mata pelajaran pokok, yang kemudian fokus pada mata pelajaran pokok ini diperluas melalui kompetensi dasar untuk memahami konten akademis pada level yang lebih tinggi. Kedua, menekan kecakapan belajar. Sebagaimana siswa membutuhkan pengembangan pada mata pelajaran pokok, siswa juga perlu mengetahui bagaimana mereka terus belajar sepanjang hidupnya. Kecakapan belajar terdiri dari 3 kategori kecakapan, yaitu luas. Pertama itu ada kecakapan informasi dan komunikasi. Kedua, kecakapan berpikir dan problem solving. Ketiga itu kecakapan interpersonal. Yang ketiga itu ada menggunakan sarana abad 21 untuk mengembangkan kecakapan belajar. Di era digital, siswa mempelajari tool dasar untuk kehidupan sehari-hari dan untuk keperluan produktivitas kerjanya. Kecakapan abad 21 harus dikuasai oleh siswa adalah penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya itu ada mengajar dan belajar dalam konteks abad 21. Di mana konten materi akademik melalui contoh-contoh aplikasi dan pengalaman dari dunia nyata, baik di dalam maupun di luar sekolah. Siswa akan mengerti dan menguasai lebih banyak hal terkait materi pelajaran ketika pembelajaran mereka relevan, menarik, dan berarti bagi kehidupan mereka. Dan yang terakhir itu ada menggunakan pengukuran abad 21 untuk mengukur kecakapan abad 21. Di mana di sini perlu disusun standar kepengukuran untuk mengevaluasi komponen kecakapan abad 21. Penilaian ditujukan untuk mengukur pencapaian skill dan pengetahuan yang esensi untuk kecakapan abad 21. Pengukuran ini memberikan jalan kepada siswa untuk menguasai materi, skill, sehingga sukses dalam kehidupan abad 21. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rosi telah menyampaikan materi dan selanjutnya akan saya lanjutkan. Dalam pembelajaran abad 21, siswa harus memiliki kompetensi dan keterampilan. Ada beberapa kompetensi dan keterampilan. Yang pertama, literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, perangkat lunak, dan sumber daya internet dengan efektif. Yang kedua ada literasi informasi. Literasi informasi melibatkan kemampuan untuk mencari, mengakses, menilai, dan menggunakan informasi dengan benar. Yang ketiga ada kreatif dan inovasi. Siswa perlu diajak untuk berpikir kreatif, menggunakan ide-ide baru, dan menciptakan solusi yang inovatif untuk masalah-masalah yang kompleks. Yang keempat ada kemampuan berpikir kritis, yaitu melibatkan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan rasional. Yang kelima ada kemampuan komunikasi. Siswa perlu mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik, baik di dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang keenam ada keterampilan kolaborasi. Adalah keterampilan penting dalam dunia yang semakin terhubung. Siswa perlu belajar bekerja sama dengan orang lain, memahami perbedaan, dan memahami kontribusi sebagai anggota tim dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh ada keterampilan sosial dan emosional. Ini mencakup memahami diri, empati, manajemen emosi, dan kemampuan berhubung dengan orang lain. Yang ketujuh ada kemampuan beradaptasi. Dunia terus berubah. Siswa perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kesembilan ada pemikiran kritis terhadap masalah global. Siswa perlu memahami tantangan global seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan masalah kemanusiaan lainnya. Dan yang terakhir ada keterampilan matematika dan ilmiah. Keterampilan matematika dan ilmiah tetap penting pada abad ke-21 karena mereka membantu siswa memahami dan menghadapi berbagai tantangan teknologi dan ilmiah yang kompleks. Dan selanjutnya ada bentuk-bentuk penerapan pembelajaran biologi abad 21 dalam inovasi pembelajaran. Di sini ada beberapa bentuk penerapan pembelajaran seperti pertukaran mahasiswa,
pertukaran magang atau praktik kerja, asisten mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, dan studi atau proyek. Next. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator menutupnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.